Haleluya. Baik, malam hari ini saya sudah bergabung dengan Ibu NN yang akan bersaksi. Wow, sudah ada 238 orang yang ikut berpartisipasi ya. Malam hari ini tema kesaksiannya luar biasa. Jeritan hati istri di balik topeng rohani suami. Wow, ini Luar biasa. dahsyat ini pasti kesaksiannya ya. Kok Ya, bisa suaminya rohani tapi istrinya menjerit-jerit begitu ya? ya. Nah, silakan saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu NN untuk menyaksikan bagaimana pengalaman ibu sebagai seorang istri dari suami yang merupakan hamba Tuhan, namun hidupnya mengalami sesuatu yang buruk. Saya persilakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Frans, terima kasih untuk PD Victory atas kesempatan yang telah diberikan. Saya percaya sebelum mulai saya katakan shalom untuk semua para wanitanya Shalom. Tuhan. Selamat malam, saya percaya ini anugerah dan waktunya Tuhan, kesempatan dari Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama melalui Zoom ini untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling memberkati, terutama dalam wadah PD Victory. Saya percaya wadah PD Victory ini memberkati kita semua ya. Ini sudah nyata, Tuhan sudah memberikan wadah yang terbaik buat kita para wanita Tuhan. Biar kita pada hari ini semakin lama bukan semakin wanita yang dikatakan dalam lagu wanita itu adalah lemah sejak dulu dijajah pria. Tapi sekarang adalah wanita-wanitanya Tuhan yang harus muncul sebagai wanita yang perkasa di mata Tuhan, menjadi berkat, menjadi benar-benar penolong tiang yang tangguh bersama dengan Tuhan. Saya berterima kasih sebelumnya kepada Bu Gem, Bu Eli, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan untuk saya bersaksi pada hari ini dengan judul yang luar biasa. Juga Ibu Eli sebagai mentor, sebagai teladan, sebagai contoh dalam kehidupan saya secara nyata. Terima kasih juga kepada Ci Eli, kepada Pak Frans yang juga sudah memberikan kesempatan buat saya hari ini. Saudara, saya langsung pada kesaksian saya karena waktunya juga nggak terlalu banyak. Saya terlahir dari keluarga yang memang bukan Kristen. Papa saya tuh orang Konghucu, Tulen. Ya, kalau orang Buddha memang punya sesuatu hal yang punya jarak terhadap orang-orang Kristen. Anak-anaknya pun tidak boleh menikah dengan orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan punya berkehendak lain, saya diketemukan dengan seorang pria yang jauh lebih tua dari saya, 8 tahun, Saudara. Tetapi calon suami saya ini adalah orang yang perhatian, sayang seperti kayak Bu Eli bilang, dia sangat cinta sama saya, dia sangat sayang sama saya, apapun dia akan lakukan buat saya. Dan ketika itu emang papa saya tidak setuju dengan keadaan saya menikah dengan keluarga dari hamba Tuhan. Suami saya ini adalah dari keluarga hamba Tuhan, dari seorang gembala di suatu gereja papa mamahnya. Bahkan sampai sekarang pun mamahnya jadi hamba Tuhan, kakak-kakaknya juga menjadi hamba Tuhan yang luar biasa sampai ke luar negeri. Singkat cerita, saudara, kami menikah, sebelum menikah kami pacaran 8 tahun, kami sudah menikah 21 tahun, tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Saya pikir mulus-mulus aja, dalam arti gini, dia terlahir dari keluarga hamba Tuhan, papa mamanya adalah hamba Tuhan, gembala. Nggak mungkin dia akan berbuat serong, nggak mungkin dia akan keluar dari jalur Tuhan. Pasti ada didikan yang luar biasa dari papa mamahnya, gitu ya. Ternyata Tuhan berkehendak lain, saudara. Walaupun kakak-kakaknya memberi contoh yang baik, tetapi pada pernikahan saya yang tahun 2010 pertama kali, suami saya juga sudah menjadi hamba Tuhan, saya percepat kesaksian saya, suami saya menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi statusnya hamba Tuhan bukannya berarti dia tidak tergoda dengan segala sesuatu keinginan dunia. Ini yang saya pikir kok bisa ya, kok seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang memberitakan segala sesuatunya, tidak ada perceraian, tidak ada perselingkuhan, harus setia dengan istri semasa mudanya sampai akhir, tapi toh dia juga yang berbuat, saudara.
Saya nggak habis berpikir seperti itu. Pacaran kami sudah lama, 8 tahun, tapi itu tidak menjamin suatu kelanggengan, suatu kesetiaan. Karena saya percaya ini semua dari masing-masing diri kita pribadi, apakah kita mau buka celah atau tidak. Ternyata suami saya, walaupun dia menjadi gembala, ternyata dia affair. Affair-nya nggak jauh-jauh, tetapi dengan sesama pelayan Tuhan. Ya, dengan adik rohaninya, saudara. Cuman dari awal curhat dengan kehidupan anak ini, dengan keadaan orang tua. Ternyata suami saya jatuh hati dengan perempuan ini, dengan pelayan Tuhan. Saya hancur hati, dalam arti saya malu. Saya sudah punya anak 2, tapi suami sebagai hamba Tuhan seperti itu. Sempat waktu pertama kali tahun 2010, suami saya sempat kabur. Sempat kabur meninggalkan kami, terus sempat juga dia ingin bunuh diri. Saya katakan jangan, kasihan anak-anak, ayo kembali. Saya terima dia apa adanya. Saya terima kamu karena saya sayang. Itu yang saya ucapkan. Karena dia tahu saya nggak bisa hidup tanpa dia. Karena saya terlalu sayang dengan suami saya. Tuhan mengizinkan kita kembali. Tuhan mengizinkan suami saya tidak lompat, saudara. Lompatnya kemana? Di Kalimalang. Saya telepon dia, ayo kembali, gitu loh. Akhirnya 3 bulan perjalanan, 6 bulan perjalanan, akhirnya suami saya kembali. Dan di situ saya menganggap puji Tuhan, suami saya bisa kembali. Suami saya bisa bersama-sama dengan keluarga, karena saya punya prinsip, biarin deh sama-sama apapun kesalahannya saya akan terima. Yang penting bersama-sama dengan anak-anak saya, bersama dengan satu keluarga lagi. Saya tidak melihat sisi dari keadaan anak saya yang pertama. Karena anak saya waktu itu sudah umur 11 tahun yang perempuan. Dia menyimpan sakit hati kepada papahnya. Sampai suatu ketika saya tidak perhatikan itu, saya hanya perhatikan yang penting suami saya kembali. Nah, ini suatu kesalahan di titik saya mempergunakan kekuatan saya sendiri. Alhasil anak saya punya ulah di sekolah, yang tadinya pinter, akhirnya dia punya sesuatu kenakalan di sekolah. Ini yang saya tidak lihat, akhirnya saya tahu dari sekolah, pihak sekolah memanggil saya berkali-kali karena keadaan anak saya berubah. Dan dari situ saya berpikir, Tuhan mesti apa? Saya malu. Saya malu dengan keadaan seperti ini, saya malu. Itu pernah saya mau lakukan, keadaan itu segala sesuatunya frustasi. Karena saya pakai kekuatan sendiri. Karena saya pakai pikiran sendiri. Saya belum ketemu sama siapa-siapa. Saya mempunyai pendirian, saya bisa jalan sendiri. Saya belum ketemu dengan wadah PD Victory, terutama dengan Bugem. Itu kejadian pertama tahun 2010. Sampai akhirnya saya ingin menghabiskan hidup saya, udah begitu aja, mati gitu loh. Saya tulis surat, saya mau titip anak-anak, karena saya sudah nggak kuat, saya malu. Tapi Tuhan punya kehendak beda. Tuhan kasih kekuatan yang istilahnya saya nggak pikirkan, tetapi saya belum mengerti. Karena saya tidak ada didikan, karena saya tidak ada arahan yang benar. Malah di sekeliling saya suruh bercerai dengan suami saya. Tapi saya bilang tidak, saya tetap mengasihi dia. Sampai suatu ketika, karena suami saya mengembalakan dalam satu gereja, saya pegang kendali pada tahun 2010, saya katakan sama jemaat yang mau keluar juga, pelayan Tuhan yang mau keluar juga, saya katakan, terima kembali suami saya apa adanya. Sama-sama dengan saya untuk berjalan, mempunyai sesuatu hal yang baru. Puji Tuhan, pada tahun 2010 berjalan dengan baik. Semuanya kembali dengan normal. Tetapi tahun 2018, 8 tahun kemudian, mulai terjadi kembali suasana yang tidak mengenakan yang terjadi kembali kepada saya tahun 2010. Hal ini yang membuat saya drop, benar-benar drop. Malunya luar biasa. Karena sudah kejadian pertama, suami, kejadian lagi kedua kali. Buat saya itu sesuatu hal keinginan, bukan sesuatu hal yang kesalahan, enggak. Sesuatu keinginan dari pribadinya. Sampai suatu ketika, tahun 2018 ini terjadi,
Saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup. Kalau ditanya sama orang-orang, pernah ribut ya? Pernah ini ya? Enggak, kita keadaan baik-baik aja. Sesudah habis ulang tahun suami saya, kita sudah dekor buat suami saya di gereja sampai sampai subuh-subuh. Suami saya berubah, keesok harinya berubah. Saya pikir kenapa? Ternyata suami saya jatuh lagi kepada pelayan Tuhan juga. Di gereja itu juga, saudara. Maaf kata, bukan saya mempermalukan suami, tapi saya katakan, seorang hamba Tuhan yang kenal Tuhan pun bisa jatuh, bisa buka celah dengan iblis kalau dia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan. Hari ini saya katakan semua kita punya titik kelemahan, tetapi ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan akan mampukan kita. Suami saya jatuh dalam hal yang sama dalam kedua kalinya. Dengan pelayan Tuhan, dengan istri yang menjadi orang terdekatnya. Kebetulan Tuhan panggil suami dari yang suami saya selingkuhin ini, saudara. Kalau Ci Eli bilang, Bu Eli bilang ondel-ondel, tapi ondel-ondel terdekat, ondel-ondel yang memang ada dalam sisi kehidupan saya yang sangat dekat dari dalam gereja. Suaminya sudah meninggal pada Oktober tahun 2018. Ternyata di Oktober tahun 2018 suaminya meninggal, suami saya sudah jatuh hati dengan perempuan ini. Saya sampai suatu ketika dalam bulan Desember supaya Natal berjalan dengan baik, supaya tahun baru berjalan dengan baik. Saya katakan sama Tuhan, biar Tuhan berjalan dengan baik dulu ya. Saya selesaikan sampai Desember ini. Saya katakan juga itu pada suami. Saya selesaikan pada Desember ini supaya semuanya berjalan dengan baik. Supaya keluarga saya nggak tahu, anak-anak nggak tahu, cuma saya yang tahu. Akhirnya saya berjalan dalam Desember ini untuk menyiapkan Natal, Tahun Baru dengan baik. Sebelumnya saya datang ke rumah perempuan ini, karena rumahnya saya tahu, saya datang ke tempat ini, saya sujud di bawah kakinya. Saya bilang, jangan ambil suami saya. Dia kakak rohanimu, jangan ambil suami saya. Saya mohon untuk tidak diambil. Saya mohon untuk tidak memporak-porandakan keluarga saya. Karena kami hamba Tuhan. Karena dengan keadaan ini kami malu. Iya, dia bilang janji tidak. Ternyata tidak, saudara. Saya bilang, Tuhan buka jalan supaya saya ngerti, supaya tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, pada suatu ketika saya sudah tidak kuat tahun 2018, saya bilang, Tuhan, saya mau akhiri, benar-benar saya mau akhiri kehidupan saya. Saya ingin di jalan, saya ingin mati deh. Saya bilang kayak gitu. Karena Tuhan nggak sayang sama saya. Ini bukan pertama kali Tuhan, ini sudah kedua kali. Saya malu sebagai hamba Tuhan menjadi istri gembala, tapi perbuatannya seperti itu. Saya bilang, Tuhan, udah deh, cukup deh. Berarti Tuhan lebih sayang dengan orang lain. Nah, pada suatu itu saya sudah depresi, anak saya yang paling besar, Mami, Mami kenapa? Nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Tapi anak saya tahu. Ternyata dia cari-cari tahu sendiri dengan menemukan sesuatu hal yang nggak lazim di handphone papahnya. Foto yang tidak boleh sebenarnya anak melihat. Tetapi Tuhan buka jalan buat saya. Saya melihat dengan keadaan itu, saya percaya Tuhan sudah memberikan buka jalan buat kehidupan saya supaya saya melihat keadaan sebenarnya. Tapi sebelumnya ibu-ibu, Tuhan kasih ini, saya minta waktu saya pelayanan di kaum wanita, saya pergi sama anak-anak saya naik Grab, ya nggak pernah saya naik kendaraan umum, tapi pada saat itu saya naik kendaraan umum. Saya bilang, Tuhan, saya sama anak-anak naik kendaraan umum, tapi suami saya jalan-jalan dengan naik mobil bersama dengan wanita ini. Buka jalan buat saya. Ternyata, saudara, suami saya pergi dengan wanita ini, tapi alasannya pergi ada urusan. Dan dipertemukan dengan orang terdekat. Dan tidak bisa mengelak lagi. Tuhan buka. Tetapi Tuhan katakan ketika kamu lihat bukti nyata, apakah kamu sudah siap?
Saya bilang, Tuhan, kalau saya sudah minta, saya mau siap. Ternyata enggak juga siap, saudara. Pada waktu ketika saya sudah siap, saya katakan siap, ternyata saya tidak siap. Saya sudah melakukan pikiran saya, sudah Tuhan saya mau akhiri. Tetapi ketika saya cari-cari segala sesuatunya, saya dipertemukan oleh satu orang ibu untuk saya dipertemukan sama Ibu Eli. Saya berpikir begini, mana ada sih orang yang nggak kenal sama saya, tapi dia mau memperhatikan saya, tapi dia mau telepon saya, tapi dia mau urusi urusan saya. Dia kan orang orang punya kesibukan. Ternyata enggak seperti itu, saudara. Ibu Eli langsung telepon ke saya pada saat emang besok saya sudah punya rencana mempersiapkan baju warna putih, gaun putih untuk saya akhir hidup. Ci Eli telepon saya, "Stop, jangan bodoh," katanya. "Stop, jangan bego," katanya. Saya percaya kalau bukan Tuhan, mungkin saya nggak ada bisa kesaksian hari ini. Intinya saudara, ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan encourage kita, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan sayang. Saya ingat kata-katanya Ci Eli, yang Tuhan sayang itu bukan suami. Yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan mau sayang itu adalah kamu. Jangan bodoh, jangan akhiri hidup dengan cuma-cuma. Ternyata Ci Eli, Ibu Eli, kesaksian tentang hidupnya. Saya bilang, wow, saya begini aja istilahnya udah lebay, katanya Bu Eli. Saya begini aja udah kalah. Apa-apa nangis lebay, katanya Bu Eli. Saya bilang, iya, tapi saya perlu itu semuanya berjalan dengan singkat cerita, semuanya Bu Eli mengencourage saya, memperingati, menyadarkan bahwa hidup saya itu berharga untuk Tuhan. Dan kata-katanya Ibu Eli katakan gini, apa yang kita lakukan bukan menunggu proses itu selesai baru kita berbuah bagi orang lain. Jangan menunggu proses itu kelar dulu, masalah yang kita hadapi kelar dulu, baru kita lakukan pekerjaan untuk Tuhan. Justru hari-hari ini dengan proses yang kamu lakukan, katanya, apa yang kamu alami, itu akan menjadi berkat. Selalu saya lihat dengan apa yang menjadi kesaksiannya Bu Eli, itu yang menguatkan hidup saya. Sampai hari ini saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih, sampai pada saat hari ini saudara, suami saya, pun jadi gembala, tetapi dia buka celah. Saya serahkan sama Tuhan. Saya bilang, Bu Eli, saya mau pisah. Tidak bisa. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kecuali maut. Anak saya sakit hati, ya sakit hati. Sakit hati dengan papanya. Tapi saya katakan dengan arahan Bu Eli, ampuni. Ampuni. Dan saya percaya kehidupan orang yang di luar dari Tuhan tidak akan semakin baik. Saya lihat kondisi suami saya seperti apa, tapi saya bukannya menghina, bukannya istilahnya menyukuri, tapi saya bilang, Tuhan kasih kesempatan buat dia bertobat. Saya percaya ketika saya keadaan seperti ini, saya nggak kuat, Tuhan menguatkan hidup saya. Sampai pada suatu ketika di dalam pelayanan, saya bilang saya ingin keluar dari gereja. Jemaat, pelayan Tuhan katakan, kalau ibu keluar, saya akan keluar. Sampai saya disayangi, saudara. Sampai saya dianggap penting buat mereka. Sampai sekarang gereja itu berjalan di bawah pimpinan saya. Dengan orang-orang yang kuat, dengan orang-orang yang setia. Justru semakin hari saya lihat ada suatu perubahan. Semakin hari yang dulunya tidak pernah terjadi waktu yang kemarin-kemarin, sekarang lebih ada satu kesatuan. Lebih ada kekeluargaan yang lebih erat. Saya percaya kalau bukan Tuhan, semuanya tidak akan terjadi. Saya selalu ingat kata-katanya dari Bu Eli yang menguatkan saya. Masalah tidak akan menjadi masalah kalau kita tidak mempermasalahkan masalah itu. Jadi saya katakan, masalah apapun dalam kehidupan rumah tangga saya tidak akan menjadi masalah kalau saya tidak melihat fokus dengan masalah itu. Tapi saya ingin berjalan melangkah seperti apa yang Bu Eli lakukan, bersinar bagi orang lain. Justru hari-hari ini bersinar terang, pada hari-hari terakhir itu justru kita harus jadi pelaku firman. Tuhan, saya ingin jadi pelaku.
Saya katakan, Tuhan kuatkan hati saya. Puji Tuhan saudara, anak-anak saya diberkati. Anak saya yang pertama juga memegang kendali dalam multimedia. Dia nggak belajar, tetapi otodidak. Dia bisa memegang semua peranan penting di dalam gereja yang tidak pernah dia lakukan dulu waktu sama papahnya. Anak saya yang kedua, yang saya lihat dalam sekolahnya turun, tetapi hari ini saya lihat dia mendapatkan ranking yang luar biasa. Ini sesuatu hal mujizat buat Tuhan. Saya full heart buat Tuhan. Saya tidak bekerja, saya tidak punya sesuatu kayak usaha, tetapi Tuhan tiap hari, Tuhan isi lumbung-lumbung saya. Tuhan berkati anak-anak saya, Tuhan berkati kehidupan saya. Saya percaya apa yang kita tabur yang baik, kita akan terima yang baik. Kalau kita pekerjakan untuk Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan kasih berlebih-lebih atas kehidupan kita. Saudara, hari ini inilah kesaksian saya. Saya katakan, Tuhan pasti mempertemukan kehidupan kita yang terbaik dengan apa yang ada jika kita berserah sama Tuhan. Jika kita menyerahkan keseluruhannya sama Tuhan. Puji Tuhan sekali kalau saya hari ini bukan memuji dalam wadah PD Victory, tetapi dalam wadah PD Victory inilah saya menjadi orang yang kuat, saya menjadi orang yang tangguh. Saya melihat banyak kesaksian ibu-ibu, banyak kesaksian para wanita, tetapi wanita itu bukan bertambah buruk, tetapi bertambah kuat di dalam Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang ditabur baik, pasti akan kita menerima yang baik. Yang saya katakan hari ini, saya ingin belajar terus mempraktekkan firman Tuhan, bisu, tuli, buta. Orang lain mau memperkatakan apa yang menjelekan saya, karena suami saya bicarain saya, kenapa dia seperti ini kepada jemaat. Jemaat itu menjadi sakit hati sama saya katakan saya mau bisu, tuli, buta. Saya bilang, terserah mau ngomong apa, yang penting saya tidak mau membalas dengan apapun. Yang tahu saya yang lakukan baik atau buruknya dengan Tuhan. Saya selalu bilang sama Bu Eli, gimana? Kata Bu Eli, maju terus. Terus lihat apa yang mau Tuhan kerjakan buat kehidupan saya dengan anak-anak. Puji Tuhan hari ini anak-anak saya juga dekat dengan Bu Eli, selalu di-encourage saudara, dan saya percaya hari ini kita pun juga menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman, menjadi wanita-wanita Tuhan yang bersinar terang. Kita tidak sempurna dalam perjalanan, tetapi di mata Tuhan, yang tidak sempurna Tuhan akan sempurnakan. Kita hanya ordinary, tapi Tuhan kasih kita menjadi extraordinary untuk dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih saudara, terima kasih untuk PD Victory. Biarlah walaupun saya katakan hari ini, dilihat mata, belum terjadi pemulihan dalam keluarga. Tapi saya percaya waktu Tuhan adalah bukan waktu kita. Tuhan yang akan memberikan waktu yang terbaik buat pemulihan, buat hidup keluarga saya, rumah tangga saya. Tetapi saya ingin menjalankan apa yang Tuhan percayakan atas kehidupan saya hari ini, sampai di garis akhir. Masalah tidak akan menjadi masalah kalau kita tidak mempermasalahkan masalah itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu NN yang sudah menyampaikan kesaksian malam hari ini. Namun ya ini yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti keluarga hamba Tuhan, keluarga gembala, keluarga pendeta tidak mengalami masalah. Ya, ada masalah pasti di dalam kehidupan keluarga siapapun, entah itu hamba Tuhan atau keluarga jemaat seperti kita semua. Namun pertanyaan saya yang akan ingin saya tanyakan kepada Ibu NN, bagaimana komunikasi ibu dengan anak-anak kepada papanya atau kepada suami ibu? Bagaimana? Apakah masih ada komunikasi hari ini? Ya, Pak Fran, kalau saya menyarankan anak-anak untuk tidak ngeblok papahnya. Saya setiap kali saya katakan hubungi, tanya kabarnya. Kalau saya memang sudah berusaha apa yang sudah disarankan sama Bu Eli, saya tanya kabarnya tetapi tidak dijawab, seperti halnya tidak dianggap. Bahkan kalau ditanya sama orang lain, gimana disebut nama saya, siapa ya? Saya nggak kenal. Walaupun saya dengar, tapi saya katakan mau bisu tuli.
Saya nggak mau tahu, saya nggak mau sakit hati buka celah, karena itu rugi. Tapi saya katakan sama anak-anak, komunikasi dengan papahnya. Komunikasi, tanya kabar papahnya. Tapi memang anak-anak tidak bisa dipaksa, ya balik lagi ke anak-anak itu, apakah mereka memang mau berbuka hati. Tapi saya belajar hari-hari ini untuk mereka memaafkan papahnya. Oke, baik. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi, Bu. Maaf ya, saya ingin tanyakan satu lagi. Nah, apa yang hari-hari ini Ibu dan anak-anak kerjakan untuk supaya keluarga Anda bisa kembali utuh lagi? Kami bertiga berdoa. Saya khususnya sebut tiap kali berdoa sebut papahnya. Biar Tuhan yang jamah, biar Tuhan yang berkehendak, biar Tuhan kembalikan secara utuh. Dan kami lakukan hari-hari ini justru lebih menyenangkan dalam arti kita bisa bersama-sama bertiga melayani Tuhan dengan tugasnya masing-masing. Bahkan punya ide sendiri anak-anak saya, buat ini ya Mami, buat ini ya Mami. Mereka antusias dalam melayani. Oke, puji Tuhan. Ya, ini ada pertanyaan dari teman-teman, apakah suami ibu masih menggembalakan? Saya jawab saja langsung, memang sekarang penggembalaan sudah diambil alih oleh Ibu NN sendiri. Betul ya Bu ya? Begitu ya Bu ya? Ya. Oke, berarti Bapak atau suami dari Ibu NN sudah tidak menjabat lagi sebagai gembala, namun kita percaya bahwa satu kali nanti Tuhan akan pulihkan kehidupannya, karena hari-hari ini masih proses ya, nanti satu kali Tuhan pasti pulihkan dia, dan dia bisa menjadi seorang gembala lagi yang dipakai oleh Tuhan. Ya, amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Ibu NN yang sudah menyampaikan kesaksian pada hari ini ya. Dan kesaksian ini bisa Anda juga bisa lihat ya. Nanti kalau Anda mau juga menjadi berkat buat teman-teman Anda, bisa di YouTube ya, puji Tuhan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Gembala kita, Ibu Eli Kurniawati, yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua ya. Kita percaya bahwa saudara sudah mendengar kesaksian yang luar biasa ya. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih, kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, kami percaya semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita percaya bahwa hari ini tidak ada satu orang pun, ya, mau pendeta, mau orang yang dekat sama Tuhan, ya, kita semua hari-hari ini bukan hidup tanpa badai, tapi tahan badai, ya. Dan melalui kehidupan apapun, Tuhan itu suka proses, bukan hasil. Ya, kita percaya Ibu NN hari ini berjuang bukan perkara sia-sia, makanya saya selalu kuatkan dia. Hari ini hidup saudara dan saya sudah di akhir zaman, kita kejar hidup perkenanan di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau bahwa hidup kita ini jadi VIP-nya Tuhan. Ya, kita mau kejar apa hidup ini? Kalau sudah mau berakhir, apa yang saudara kejar? Apakah saudara kejar perkenanan dunia? Ya, saudara kejar kehormatan, kesuksesan di dunia yang pada akhirnya kalau saudara meninggal, saudara tidak akan bawa. Saudara peroleh, tapi saudara tinggal. Tapi buat anak-anak Tuhan hari ini, kita mau kejar perkenanan Tuhan. Jadi orang-orang yang spesial, supaya nanti seperti Lazarus duduk posisinya di pangkuannya Abraham. Itu yang perlu kita pikirkan. Mungkin dengan proses hari-hari ini, memang kelihatan tidak enak, saudara. Orang diproses, mungkin saudara merasa saya sudah hidup benar, saya sudah hidup taat, kenapa Tuhan izinkan proses itu masih terjadi? Kita percaya karena Tuhan mau kita semua hidup di dalam perkenanannya, supaya hari-hari ini tidak jadi orang yang bodoh. Ya, kita buka di ayatnya dulu di Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Saya tidak akan khotbah terlalu panjang ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, ya. Yang pertama, dan pengertiannya yang gelap, ya,
jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Banyak anak-anak Tuhan hari ini ya, kalau kita lihat bagaimana pendeta bisa jatuh di dalam dosa, itu karena mereka memiliki satu pandangan bahwa hidup mereka dibuat sembrono, mereka hidup dengan pikiran yang sia-sia ya. Bahkan ada beberapa saat yang lalu ada seorang yang curhat sama saya konseling, dia bilang ini, Bu Eli, saya ini hidup selama ini sudah taat dengan apa yang bisa Tuhan lakukan. Saya berusaha taat semuanya. Saya baca firman, saya penyembahan, saya rajin beribadah. Cuman satu, Bu Eli, kelemahan saya. Saya tanya apa? Saya ini suka lihat pornografi. Saudara lihat, satu ini loh, dosa saya yang sampai bertahun-tahun saya bergumul, tapi saya enggak bisa lepaskan ini. Gimana, Bu Eli? Kita percaya hari ini, walaupun siapapun, mungkin jangan bangga dengan status pendeta, jangan bangga dengan status orang yang mungkin punya rumah mewah, bisa bangga jadi pelayan Tuhan, dihormati. Tapi siapa yang bisa menghormati saudara dan saya hari ini, kalau saudara cuma kaya di hadapan manusia, saudara dan saya tidak kaya di hadapan Tuhan. Itu tadi firman Tuhan berkata apa? Kita itu jadi orang yang bodoh dan degil, orang yang bebal di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan kalau di mata Tuhan kita jadi orang yang bodoh dan degil? Percuma. Semua yang saudara lakukan itu sia-sia. Tapi walaupun saudara dan saya hari ini belajar untuk hidup sepenuhnya, ya, seperti Ibu NN tadi, saya percaya dalam hidupnya ketika dia sudah mulai hidup, merubah hidupnya, yang bodoh, yang degil itu sudah urusannya Tuhan. Tapi buat hidup Bu NN hari ini saya berkata, dia akan mengupgrade hidupnya supaya hidupnya hari ini yang saya mau bahwa dia harus mengejar hidup dalam perkenanan Tuhan. Enggak masalah. Masalah apapun kalau hari ini Tuhan itu yang akan mengangkat hidupnya tinggi-tinggi termasuk keturunannya melalui proses ini. Kenapa harus sedih? Kenapa harus depresi? Kenapa harus hidup mau bunuh diri? Karena di balik semua yang terjadi hari ini bukan berakhir dengan perkara sia-sia. Tapi Tuhan itu punya rencana yang besar di balik perzinahan yang dilakukan suaminya. Hari-hari ini yuk kita semua juga hidup seperti itu. Yang penting hari ini tidak apa-apa. Badai itu boleh datang, saudara. Masalah seolah-olah aib, seolah-olah masalah itu menghantam badai rumah tangga, badai usahamu hari-hari ini tidak masalah. Tapi sepanjang saudara hari ini, kita sebagai anak Tuhan, jangan hidup dengan pikiran yang sia-sia. Itu yang pertama. Kalau firman Tuhan berkata, pikirkan yang manis, yang baik, yang sedap didengar, yang mulia. Itu artinya hari ini seperti Ibu NN. Saya selalu mengajari hidupnya untuk berpikir bahwa suaminya bukan berzina. Suaminya lagi memperdalam sekolah Alkitab. Biar hidupnya dimuridkan sama Tuhan. Nanti kalau lulus, suami istri ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Selama ini mungkin Ibu NN tidak tahu kalau suaminya mungkin suka lihat pornografi, suka chatting-chatting sama jemaat. Tuhan tahu. Justru hari ini dengan doa-doanya, dengan masalah yang terjadi, Tuhan mau memurnikan seisi rumah supaya nanti suami istri ini melayani di dalam pemurnian Tuhan, bukan di dalam kebodohan dan kedegilan, tapi selalu di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Yang kedua, ada pengertian yang gelap. Banyak kita semua hari-hari ini mengenal Tuhan hanya sebatas berkat ATM, center class Tuhan. Tuhan jagai satpam. Saudara cuma mengenal Tuhan hanya sebatas Tuhan berkat pemulihannya dan penjagaannya dan pemeliharaannya. Tapi saudara tidak pernah mengenal Tuhan itu dengan benar, mengenal pribadinya. Orang kalau mengenal Tuhannya dengan benar, orang itu tidak akan pernah mau mempertaruhkan
menyibukkan hidupnya dengan dosa. Karena dia akan tahu upah dosa adalah maut. Apa yang ditabur itu pasti akan dituai suatu saat. Dan kalau orang mengenal Tuhan dengan benar, dia akan timbul rasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sehingga mikir, saudara, saya jujur hari ini, ketika saya mulai pengenalan akan Tuhan, saya mulai hidup dalam berjaga-jaga, saudara. Saya mulai takut, saya mulai berkata, Tuhan, saya tahu hari ini saya sudah dipakai Tuhan secara luar biasa untuk jadi berkat. Saya mulai dalam segala hal, saya berkata, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau hidup jadi batu sandungan. Saya mulai belajar mengenal Engkau dengan benar. Dan di situ saya mulai belajar, saudara. Yang ketiga, bagaimana hari-hari ini jangan pernah hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Amin, saudara. Jangan hidup jauh. Jangan hari ini karena masalah itu membuat saudara hanya merenungi masalah, merenungi nasibmu, merenungi keadaan keuanganmu. Tidak bisa berubah, tapi lewat doamu, lewat persekutuanmu dengan Tuhan, lewat kedekatanmu dengan Tuhan, lewat penyembahanmu dengan Tuhan, lewat engkau merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka perjalanan hidupmu di balik badai yang besar sekalipun akan dibuat berhasil dan beruntung, karena Tuhan yang berperang buat saudara dan saya hari ini cukup diam. Amin, saudara. Kita semua hanya menantikan waktunya Tuhan hari ini. Tapi pastikan hari ini sebagai anak Tuhan, saya selalu hari ini berlomba-lomba ketika saya mengenal Tuhan dan saya mengerti firman, saya bilang ini, Tuhan, saya hari ini mau cari posisi di kerajaan surga. Jangan sampai hari ini apa yang saya lakukan semua di dunia ini, ketika saya pulang ke rumah Bapak, Tuhan cuma bilang gini, kamu loh selama ini jadi orang yang bodoh, yang degil, bebal. Jadi orang Kristen bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi bodoh, degil, dan bebal. Buat hidup saudara dan saya, hari ini selama masih ada kesempatan diberi nafas kehidupan, kita tidak tahu sampai berapa panjang kita masih hidup di dunia ini. Ayo kita berlomba-lomba, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama tadi apa? Pikiran sia-sia. Ya, mulai hari ini kalau ada pikiran, ya jangan sampai ada pikiran yang sia-sia. Selama pikiran sia-sia, ya banyak orang yang memulai dosa. Kalau saya mulai selidiki dari semua orang yang konseling, bagaimana orang pelayan Tuhan bisa jatuh di dalam dosa. Itu awal mulanya dianggap biasa-biasa. Katanya rata-rata selalu berkata gini, suami saya dari dulu biarpun melayani Tuhan, sukaannya lihat pornografi. Selalu lihat pornografi setiap hari dan itu dianggap biasa-biasa. Tuhan Maha mengerti, meremehkan kasih karunia Tuhan. Orang berbuat dosa, iblis selalu membuka jalannya. Pada awalnya dosa itu biasa-biasa. Tapi nanti kalau sudah luar biasa, ya ini dari nonton pornografi, akhirnya mulai praktek perzinahan, dan akhirnya terikat perzinahan dengan seorang wanita, perselingkuhan, dan akhirnya meninggalkan istri, anak tanpa beban lagi. Kenapa? Karena hidupnya merasa itu sudah biasa, sudah dianggap, dan iblis bisa membutakan mata rohaninya. Yuk kita lihat apa yang kita harus lakukan hari ini. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ya, setelah itu saya selesai, tidak lama-lama. Ya, mungkin ada pertanyaan nanti buat Bu NN, ya, apa yang saudara punya pergumulan. Efesus 4 ayat 22 dan 24. Yaitu bahwa kamu, ya, saudara dan saya hari ini kejar hidup perkenanan buat Tuhan, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, yang sudah berlalu, yang dulu hari ini sudah dibuang, ya, harus menanggalkan manusia lama, karena kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus, ya, yang menemui kebinasaannya. Kalau saudara hari ini hidup dalam kebodohan, kedekilan terus, saudara tahu saudara akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Yaitu tadi pornografi dianggap biasa-biasa. Semua dosa itu awalnya biasa-biasa, enak chatting, oh biasa-biasa, TTM biasa-biasa. Ya semuanya itu awalnya kompromi.
Tapi saudara lihat, oleh nafsunya yang menyesatkan itu yang membuat akhirnya saudara terjerat oleh dosa. Dan itu akan membinasakan saudara. Lihat ayat berikutnya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hari ini Tuhan mau kita tidak pikiran sia-sia. Tapi malam ini yang pertama, kita semua berlomba-lomba diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Yuk kita semua hari ini jaga pikiran kita yang positif buat Tuhan. Jangan pikir kalau masa depan usahamu hancur, hari ini bangkrut. Kita semua mau diperbaharui. Saudara dan saya hari ini orang-orang yang spesialnya Tuhan. Amin. Orang-orang yang punya hak waris dalam kerajaan surga. Pikirkan bahwa saudara akan menikmati perkara besar, kejadian hidup yang dahsyat walaupun diaibkan orang. Ibu NN, saya cuma berkata malam ini terus semangat melayani Tuhan. Berikan yang terbaik. Jangan fokus dengan masalah. Ketika diperbaharui dalam roh dan pikiran, percayalah hidup Ibu NN akan makin dipercayai perkara-perkaranya Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Kita semua hari ini harus berjalan di jalan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan jadi anak Tuhan pakai topeng rohani. Jangan jadi anak Tuhan sok suci rohani, ya, tapi sebenarnya hidupnya di pemandangan Tuhan adalah orang yang degil, orang yang bodoh, orang yang bebal. Hari ini kita mau jalan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Kita percaya hari ini kita mau diperbaharui dalam roh dan pikiran. Yang kedua, hari ini semua sampah di dalam hidup saudara dan saya, kita buang semuanya. Apapun sampah sakit hati maupun sampah-sampah kebencian, amarah, ya, sampah-sampah yang membuat ketakutan, depresi, semuanya. Kita tahu bahwa hari ini kalau saudara mau ngikuti jalan kebenaran dan kekudusannya Tuhan, kita harus berjalan dengan iman yang tidak melihat, tapi percaya. Walaupun keadaan suamimu tambah parah, keuanganmu tambah parah, ketika engkau mau jalan di dalam kebenaran, saudara akan berjalan dengan iman, saudara akan berjalan dengan jaga hati, sukacita senantiasa, saudara akan berjalan dengan kekudusan, yaitu respon yang benar. Walaupun disakitin hati, mengampuni, mengasihi. 7 kali loh Bu Eli, 70 kali. Tidak peduli berapa kali pun mau disakitin hati. Kalau itu pilihan saudara, jalan kebenaran dan kekudusan, saudara akan dengan sukarela mengampuni, mengasihi, memberkati musuh-musuhmu. Saudara akan terus percaya dengan Tuhan, walaupun yang saudara lihat hari ini tambah parah. Tidak masalah, saudara. Amin. Itu tadi, masalah tidak akan menjadi masalah kalau saudara dan saya tidak mempermasalahkan. Hari ini yang jadi masalah, kalau saudara dan saya tidak bisa hidup di dalam roh dan pikiran yang diperbaharui, tidak bisa hidup di dalam kebenaran, tidak bisa hidup di dalam kekudusannya, itu loh yang jadi masalah sesungguhnya. Karena di hadapan Tuhan, saudara akan jadi orang yang degil, yang bodoh, dan yang bebal. Yang ketiga, buka Efesus 4 ayat 30. Janganlah mendukakan Roh Kudus, ya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatannya. Seringkali ketika kita berbuat dosa, ada sinyal, radar mestinya. Roh Kudus sudah bilang gini, jangan. Tapi seringkali kita mendukakannya dengan apa? Daging yang matikan roh. Suaranya roh dimatikan, suaranya daging. Oh, enggak apa-apa kok. Tuhan tahu saya butuh teman TTM. Saat kesepian Tuhan mengerti. Nanti nipu sana dikit-dikit Tuhan tahu. Saya lagi butuh uang, keadaan kepepet. Artinya terdesak. Tuhan Maha mengerti. Saudara dan saya sering kali mematikan suara roh, yaitu dagingmu lebih dominan.
Hari ini kita jangan pernah mendukakan Roh Kudus, yaitu roh yang matikan daging. Kalau daging mulai berusaha, ayo nonton pornografi, roh yang berkata, apapun bentuk yang dilihat itu dosa. Selama itu bisa merusak pikiranmu, berpikir yang negatif, bukan yang positif, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. Jangan sekali-kali kompromi dengan dosa. Saudara dan saya hari ini mau hidup di dalam kejar posisi VIP-nya Tuhan. Jadi anak-anak yang punya kebanggaannya Tuhan. Sehingga kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan itu bergetar-getar. Ini loh anak kebanggaanku. Walaupun disakiti, dirugikan, masih kalau berdoa, Tuhan berkati suamiku. Berkati saudaraku yang menfitnah, yang habis membawa kabur uangku, Tuhan. Berkati Tuhan. Luar biasa, saudara. Hati Tuhan tidak akan hati Tuhan itu tidak akan tahan waktu lihat anak-anaknya seperti ini. Tapi coba kalau saudara hari ini banyak orang berpikir, uangnya bisa disumbangkan untuk sogok. Uangku aku persembahkan supaya dosaku diminimkan sama Tuhan. Saudara melayani Tuhan supaya dosanya dihapus. Siapa yang bilang mau melayani uang saudara diberikan persembahan sekalipun, kalau dalam pemandangan Tuhan, walaupun saudara khotbah ada orang yang bertobat, kalau di pemandangan Tuhan, saudara tidak pernah hidup di dalam kekudusannya, saudara tetap jadi orang yang bebal di mata Tuhan. Amin, saudara. Hari ini yuk kita berlomba-lomba sebagai anak Tuhan. Jangan pikiranmu sia-sia. Pengenalan akan Tuhan itu selalu yang terbaik. Jangan salah. Banyak hidup bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu intim sama Tuhan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya saudara bisa membangun roh dan pikiranmu. Supaya saudara dan saya hari ini benar-benar berjalan di dalam kebenaran dan kekudusannya. Supaya yang ketiga, hari ini saudara dan saya tidak mendukakan Roh Kudus. Jujur kalau saudara sering mendukakan Roh Kudus, akibatnya daging yang matikan roh itu sudah biasa. Daging matikan roh, saudara sudah tidak ada rasa lagi. Damai sejahtera itu rasanya tidak enak semua. Sudah terbiasa. Tapi kalau saudara hari ini mulai berjalan roh yang matikan daging, saudara akan jadi orang yang di mata Tuhan menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Ya, ayat yang terakhir, yuk. Oh ya, kita buka dulu contohnya. Apa sih contohnya kalau di Efesus 4, bagaimana hidup dalam kebenaran kekudusan? Buka Efesus 4 ayat 31-32. Ini contoh. Kalau saudara mau baca ayat itu dari Efesus 4 sampai 17 sampai bawah, itu semua bagaimana contoh saudara dan saya hari ini menjadi ciptaan yang baru, supaya saudara hidup dalam perkenanan Tuhan. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nonton film pornografi itu termasuk kejahatan. TTM dengan pasangannya orang itu termasuk kejahatan. Mencuri hati pasangan orang lain di mata Tuhan termasuk kejahatan. Jangan melegalkan dosa. Ya, berpikir biasa Tuhan, daripada kesepian Tuhan, pikiran yang aneh-aneh, lebih baik chatting dengan pacar lama, mengingat memori, termasuk kejahatan. Ya, yang kedua, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Hari ini Tuhan mau kalau saudara jalan dalam kebenaran, pikiranmu diperbaharui, walaupun orang itu jahat sama kita semua, nipu uang kita, fitnah. Apa yang Tuhan mau? Kita harus penuh kasih mesra. Sama suamimu yang menjengkelkan, mulutnya kasar, pelit, ya KDRT, Tuhan mau kita hari ini kalau mau cari kedudukannya Tuhan VIP, kebanggaan Tuhan
Tuhan, kalau Tuhan bisa kasih gini, nih 2 jempol buat anakku ini loh. Lihat suaminya sudah seperti itu, masih punya kasih, mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu yang kita kejar hari ini sebagai anak Tuhan. Amin. Amin, saudara. 3 hal ya. Tadi yuk yang terakhir, setelah itu selesai, saya kembalikan sama Fran. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, ini ayat peneguhannya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hari ini jangan memperhatikan suamimu yang lagi selingkuh. Jangan ribut dengan keuanganmu yang lagi kena badai. Tokomu yang sepi sudah tidak usah diperhatikan. Yang Tuhan mau, perhatikanlah dengan seksama bagaimana saudara dan saya hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin, saudara. Malam ini firman Tuhan buat saudara dan saya. Saudara pula pusing dengan masalahmu. Kalau saudara di yang diperbaharui terus dan kekudusannya, tidak pernah makan roh, selalu hidupnya remote roh matikan daging, percayalah. Apa yang jadi masalah, itu akan Tuhan pulihkan secara luar biasa. Hari ini perhatikan seksama kita hidup malam ini. Yang disakiti, yang mengalami goncangan ekonomi, tidak usah pusing dengan apapun masalah, tapi mulai berjaga-jaga bagaimana kita hidup hari-hari ini. Amin, saudara. Ya, jangan jadi orang bebal itu tadi, bodoh, degil, tapi jadi orang arif. Selalu ketika Tuhan mengingat hidup saudara dan kakak-kakak, Tuhan bilang, loh, orang yang berkenan, VIP-ku, aku sudah siapkan di surga kedudukan VIP. Karena hidupnya selalu memperhatikan bagaimana dia hidup. Yuk, saya selesai, ya, saya kembalikan sama Fran, atau saya tutup doa dulu aja, nanti kalau ada pertanyaan, bisa 1-2 pertanyaan, ya, supaya saudara yang punya ganjelan dengan Ibu NN boleh tanya, apa yang membuat rahasianya dia tetap kuat. Dan pesan saya buat Ibu NN, terus berjuang, jangan pernah lemah, ya, yang penting diperhatikan bagaimana hidupnya hari-hari ini. Percayalah, kalau hidupnya seksama, dia akan jadi orang yang arif. Tuhan tidak akan pernah berhutang atas jeripayanya. Segala sesuatu pasti dalam perjalanan ditambah-tambahkan. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa malam ini firman ini akan menjadi peneguhan buat kami di akhir zaman. Kami tidak mau memperhatikan masalah kami. Kami tahu bahwa hidup di akhir zaman sedang dalam masa-masa pemurnian. Orang benar bukan tanpa badai, tapi tahan badai. Ketika kami tetap berjalan memperhatikan bagaimana kehidupan kami. Kami tidak mau jadi orang yang bebal. Kami tidak mau jadi orang yang bodoh, yang degil Tuhan di matamu Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, orang-orang yang arif, orang-orang VIP pilihan Tuhan dengan bagaimana kami hidup hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, yang biarlah saat ini Ibu NN diberkati dengan kedua anaknya. Dia tidak lagi fokus dengan pergumulan, karena pergumulannya itu akan mendatangkan kebaikan. Suaminya akan dipakai Tuhan di dalam pemurnian yang luar biasa. Bahkan dia dan kedua anaknya akan melayani Tuhan secara luar biasa. Anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang alami masalah ekonomi berikan terobosan berkat, yang alami masalah rumah tangga ada pemulihan anggur yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya.